Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khazanah, Bilal bin Abi Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling cinta kepada beliau. Kecintaan Bilal kepada Rasulullah melebihi dari segalanya setelah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Bilal kepada Rasulullah terlihat saat Rasulullah SAW telah wafat. Seperti apakah kesedihan Bilal saat Rasulullah tidak lagi bersamanya di Mekah Al-Mukarramah? Simak terus kisahnya sampai selesai, tentu di Sahabat Khazanah. Tapi sebelum kita mulai, mari bersama-sama mendukung channel ini dengan klik subscribe, lonceng notifikasi, like, dan share untuk tetap istiqomah menebarkan manfaat. Semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Khazanah, meninggalnya Rasulullah SAW menjadi kesedihan yang mendalam bagi Bilal. Tugasnya sebagai muazim di saat Rasulullah masih hidup tidak mampu lagi ia jalankan. Bagaimana tidak? Saat Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah SAW pasti datang menjadi imam di antara mereka. Namun berbeda saat Rasulullah SAW telah wafat. Setelah beberapa hari dari wafatnya Rasulullah, Bilal menghadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai penerus dari kepemimpinan Rasulullah SAW untuk meminta izin pindah ke negeri Syam. Wahai Abu Bakar, aku hendak meminta izin kepadamu untuk tidak lagi menjadi muazim. Aku hendak pindah ke negeri. Apa yang membuatmu begitu bersikeras untuk pindah ke negeri Syam? Bilal kemudian menolehkan pandangannya, memandang menara tempatnya biasanya mengumandangkan azan saat Rasulullah masih hidup. Sambil menguraikan air mata, Bilal memandang makam Rasulullah SAW, lalu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Khalifah, aku tidak mampu lagi mengumandangkan azan. Aku tidak mampu lagi melakukan itu." Sambil meneteskan air mata, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Kenapa wahai Bilal?" "Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin aku akan kuat mengumandangkan azan? Sedangkan dulu ketika aku azan, biasanya aku melihat Rasulullah SAW keluar dari kamarnya. Bahkan kadang Rasulullah datang ke tempatku lalu memanggilku, 'Wahai Bilal, sholat Bilal.' Dan itu terjadi setiap hari. Lalu sekarang, siapa lagi yang akan aku lihat? Siapa lagi yang akan memanggilku?" Mendengar Bilal, Sayyidina Abu Bakar ikut meneteskan air mata, tak mampu membendung kesedihannya. Dan akhirnya Bilal bin Abi Rabah pun diizinkan pindah ke negeri Syam. Setelah beberapa lama, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah tinggal di Syam. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Bilal mendengar Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu, mana kerinduanmu kepadaku?" Lalu tiba-tiba Sayyidina Bilal terbangun dan menangis sejadi-jadinya. Ia menangis tidak seperti biasanya, sampai tetangganya terheran melihat ia menangis seperti itu. Kemudian Bilal ditanya, "Wahai Bilal, apa yang membuatmu nangis seperti ini?" Bilal hanya bisa menjawab, "Aku takut." "Takut kenapa wahai Bilal?" "Aku takut Rasulullah akan meninggalkanku," jawab Bilal. Kemudian setelah beberapa hari, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah segera berangkat untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan berkendaraan onta. Sampai di pesisir Madinah, Sayyidina Bilal mulai meneteskan air mata. Tidak ada yang dia lihat seperti bukit, bangunan kota Madinah, melainkan kenangan bersama Rasulullah SAW. Hingga tangis Bilal semakin menjadi-jadi. Sesampainya di makam Rasulullah, Bilal sambil menangis mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah." Lalu Bilal tersimpuh di depan makamnya Rasulullah SAW sambil menangis. Beberapa saat kemudian Bilal merasakan ada yang menepuk bahunya.
Ketika Bilal menoleh ke belakang, ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Bilal bangun dan memeluk kedua sahabat Rasulullah tersebut sambil menangis dan berkata, "Wahai Khalifah, aku takut." "Kenapa engkau takut, wahai Bilal?" Sambil menangis tersedu-sedu, Bilal berkata, "Aku takut ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Wahai Bilal, kenapa engkau berkata seperti itu? Apa yang pernah kamu lakukan?" Kemudian Sayyidina Bilal menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpiku itu Rasulullah mengatakan kepadaku, 'Wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Itulah yang membuatku takut.'" Kemudian Khalifah Abu Bakar mencoba menenangkan Sayyidina Bilal. "Wahai Bilal, dengan air mata kerinduan itulah yang akan membuatmu bersama dengan Rasulullah." Lalu Bilal berkata, "Benarkah wahai Khalifah?" "Benar, wahai Bilal." Akhirnya kesedihan Bilal mulai menurun. Lalu Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Bilal, "Wahai Bilal, maukah engkau kumandangkan azan sekali saja?" Lalu Sayyidina Bilal kembali memandang menara tempat biasa ia kumandangkan azan dan memandang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun kembali menangis sambil berkata, "Wahai Khalifah, aku tidak mampu melakukannya." Namun tiba-tiba datang kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Lalu Sayyidina Bilal duduk di hadapan keduanya, kemudian memeluk erat kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku mencium bau keringatmu di kedua cucumu, Hasan dan Husain." Namun tiba-tiba Hasan dan Husain yang masih polos itu berkata kepada Bilal, "Wahai paman, maukah engkau kumandangkan azan?" Mendengar permintaan dari kedua cucu Rasulullah yang sangat beliau cintai, Bilal bin Abi Rabah tidak berkata, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan kembali?" Sebagian mereka menjawab, "Tidak, itu suara Bilal." Mendengar suara Bilal, penduduk Mekah seakan mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan kembali. Ketika sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Bilal terjatuh sambil menangis, tidak mampu melanjutkan azan, hingga membuat orang-orang pada saat itu menangis sejadi-jadinya. Bahkan diceritakan tidak ada suara tangisan yang paling dahsyat kecuali pada saat itu. Begitulah kecintaan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ia tidak mampu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Khazanah, itulah sekelumit kisah kerinduan Sayyidina Bilal yang mendalam kepada Rasulullah. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini dan menjadi orang yang betul-betul sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini agar semua orang mendapatkan kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.